Oke, Bapak rekam ya. Ya, Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak sekalian, pagi hari ini kita bertemu kembali bertatap muka dalam materi fikih. Sebelum kita memulai pelajaran, maka Bapak minta kamu semua untuk berdoa, dan kami Bapak minta untuk ketua kelas si Rapli, silakan untuk memimpin doa. Ya, terima kasih anak sekalian. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu semua dapat menerima ilmu, diterangkan hati dan pikirannya dalam menerima pelajaran pada pagi hari ini. Pagi hari ini tema kita yaitu kita akan membahas ketentuan puasa wajib dan puasa sunat. Maka sebelum Bapak menyampaikan materi, maka materi kita pagi hari ini kita akan berdiskusi. Maka Bapak akan membuat kelompok kepada anak-anak sekalian untuk membentuk dua kelompok untuk membahas tentang ketentuan puasa wajib dan puasa sunnah. Maka Bapak harapkan kamu semua berdiskusi. Nanti hasil diskusi itu kamu presentasikan dan Bapak beri waktu selama 15 menit. Oke, alhamdulillah sudah sampai waktu anak-anak. Maka masing-masing kamu mari untuk menyampaikan presentasi tentang apa saja yang kamu ketahui masalah ketentuan puasa wajib dan puasa sunnah. Baik dari kelompok A nanti ataupun kelompok B menanggapi dari hasil presentasi yang telah didiskusikan. Alhamdulillah, anak-anak Anda semua telah tampil dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Maka pada pagi hari ini dari hasil diskusi dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari diskusi, maka pagi hari ini akan Bapak bahas apa sebetulnya tentuan puasa wajib dan puasa sunnah. Yang pertama, kita akan melihat dari segi pengertian ataupun definisi. Apa itu puasa atau syam? Ananda sekalian, mari kita perhatikan seksama apa yang Bapak sampaikan. Secara bahasa, puasa berarti imsak ataupun menahan diri. Sedangkan menurut istilah syariat, puasa adalah menahan diri dari tidak makan, tidak minum, hubungan suami istri, serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah Ta'ala. Itu dari segi definisi pengertian puasa secara bahasa ataupun secara istilah. Ananda sekalian, puasa Ramadan itu diwajibkan pada tahun 2 Hijriah.
atau kira-kira sesudah Rasul lebih dari setahun tinggal di Madinah. Rasul berpuasa Ramadan selama hidupnya sebanyak 9 kali, yaitu Ramadan tahun kedua sampai tahun ke-10. Kemudian kita akan melihat ketentuan puasa itu. Yang pertama, syarat puasa. Perhatikan Anda sekalian, kita akan membahas yang pertama syarat puasa. Syarat puasa itu ada syarat wajib, yang kedua ada syarat sah. Kita akan melihat dulu, apa itu syarat wajib dari ibadah puasa. Syarat wajib ibadah puasa, orang yang berpuasa itu yang pertama wajib muslim. Maka jika ada non-muslim, dia bukan orang Islam, berpuasa, maka puasanya tidak sah karena tidak mencakup dari syarat wajib puasa. Yang kedua, syarat wajib puasa itu berakal. Maka orang gila tidak wajib berpuasa. Ananda sekalian, jika kita melihat nanti ada orang makan di tengah jalan, siang puasa, maka boleh jadi dia adalah orang gila. Makanya jangan heran, karena memang syarat wajib orang yang berpuasa itu yang kedua adalah orang-orang yang berakal. Yang ketiga, balik. Balik artinya sudah cukup umur untuk berpuasa. Maka orang yang balik disebut dengan mukallaf, yang sudah memikul beban hukum, maka dia diwajibkan berpuasa. Muncul pertanyaan mungkin dari Anda sekalian, jika seandainya anak-anak kecil berpuasa, apa hukumnya? Boleh-boleh saja. Bahkan ada yang mengatakan sesungguhnya pahala puasa anak kecil yang belum balik itu pahalanya dilimpahkan kepada kedua orang tuanya. Yang keempat, syarat wajib puasa itu adalah nada sekalian kuat ataupun mampu. Karena puasa itu tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka jika orang tidak mampu, tidak kuat untuk berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa. Kenapa? Karena tidak mencakup syarat wajib. Itu kalau kita lihat dari sisi syarat wajib. Yang kedua, syarat sah. Adapun syarat sah puasa itu Anda sekalian, syarat sahnya adalah muslim, beragama Islam. Yang kedua, berakal, mesti berakal. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Maka orang yang dalam keadaan haid atau nifas, maka tidak sah melaksanakan ibadah puasa. Maka bahkan haram bagi mereka untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian, berpuasa itu bukan di hari yang haram. Maka ketika orang berpuasa, karena puasa itu ibadah mahdhah yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka mesti dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Bukan pada hari yang diharamkan. Contoh, hari raya Idul Fitri, maka haram berpuasa. Hari raya Idul Adha, haram berpuasa. Kemudian Anda sekalian berpuasa pada hari tasyrik, maka itu hukumnya haram. Maka jika dikerjakan puasa tersebut tidak mencakup syarat sahnya. Bahkan jika kita lakukan berdosa. Itu jika kita lihat dari syarat puasa Anda sekalian. Kemudian kita akan membahas apa sebenarnya rukun-rukun puasa itu. Sederhana, rukun puasa itu yang pertama
niat puasa. Niat, apakah niat puasa wajib ataupun niat puasa sunnah. Maka niat puasa wajib, ananda sekalian, itu mesti dilakukan sejak malam hari. Sedangkan niat puasa sunnah tidak harus sejak di malam hari. Umpamanya, ananda sekalian tidak punya niat di malam hari untuk berpuasa sunnah. Namun, ketika di pagi hari, ananda langsung berpuasa, maka puasanya sah. Berbeda dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib, mesti berniat di malam hari. Pagi hari berniat, maka puasanya tidak sah. Kemudian, anak sekalian, yang perlu kita perhatikan niat rukun puasa itu yang kedua adalah imsak. Apa itu imsak? Menahan diri. Menahan diri, tidak makan, tidak minum, hubungan suami istri, bahkan maaf anak sekalian masturbasi, ataupun muntah dengan sengaja. Orang yang muntah dengan sengaja, maka puasanya tidak sah. Ananda sekalian, maka rukun puasa ini mesti diperhatikan betul. Yang pertama, apa niat kita berpuasa? Apakah puasa wajib ataupun puasa sunnah? Yang kedua, kita mesti menahan diri, tidak makan, tidak minum, hubungan suami istri, masturbasi, dan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, contohnya sengaja muntah, maka puasanya tidak sah. Kemudian, Anda sekalian, karena niat itu adalah otaknya ibadah, segala sesuatu ibadah tergantung kepada niat. Bagaimana hadis innamal a'malu bin niat, sesungguhnya segala aktivitas amalan tergantung kepada niat. Maka niat itu mesti diniatkan, baik dilafazkan ataupun diniatkan di dalam hati. Namun menurut mazhab Imam Syafi'i yang ada sekalian, sesungguhnya niat itu dianjurkan untuk melapaskannya sebagaimana redaksi niat. Nawaitu soma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Boleh juga dengan berbahasa Indonesia, aku niat puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Lantas, siapa saja orang yang diberikan dispensasi untuk tidak berpuasa? Karena orang-orang yang tak mampu berpuasa boleh tidak berpuasa. Ada dispensasinya. Yang perlu kita ketahui, yang pertama adalah orang sakit. Orang sakit boleh tidak berpuasa. Yang kedua, orang-orang yang musafir, berpergian. Yang ketiga, orang yang tidak kuat berpuasa, maka ada dispensasi puasanya. Namun, orang yang sakit, jika telah sembuh dari sakitnya, maka Anda sekalian, kita mesti menggantinya puasa tersebut pada hari yang lain. Begitu juga orang yang musafir, ketika dia telah selesai dari safarnya di luar Ramadan, maka dia mesti mengganti puasanya pada hari yang lain. Atau orang yang tidak kuat pada hari itu untuk berpuasa karena kondisi tertentu, maka dia boleh mengganti pada hari yang lain. Anda sekalian paham? Alhamdulillah paham. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan sunnah-sunnah puasa ataupun anjuran saat berpuasa. Ketika berpuasa itu ada sunnahnya atau anjuran saat berpuasa. Yang pertama, mengakhirkan sahur. Maka sunnah, Ananda sekalian, kita bersahur itu di ujung malam, mengakhirkan sahur. Namun kebalikannya, sunnah yang kedua, ketika berbuka, ketika azan maghrib dikumandangkan,
kita mesti menyegerakan berbuka. Tidak boleh menunda-nunda berbuka. Karena sunnah itu. Yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran. Saudara sekalian, di bulan Ramadan ini, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu di luar Ramadan, pahalanya sunat. Ketika di dalam bulan Ramadan, di bulan Ramadan kita baca Al-Quran, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, alaman sunnah itu pada bulan Ramadan itu memperbanyak sedekah. Bersedekah dengan sesuai dengan kemampuan kita. Tidak kalah pentingnya, anjuran saat berpuasa, kita banyak bisa tidak makan, tidak minum, namun kita tidak bisa menjaga lisan kita. Maka di bulan Ramadan kita disunnahkan untuk menjaga lisan kita. Kenapa? Karena kita Pak, tidak... boleh ditutup, Pak? Pak Ya, Zainur, iya, Pak. silakan ditutup pembelajarannya. Ya, baik, anak sekalian. Ini yang dapat kita bahas pada pagi hari ini. Maka oleh karena itu, sebagai penutup pembelajaran kita, nanti Bapak akan bagikan LKPD dan untuk dikerjakan. Insya Allah dengan pertemuan yang akan datang, kita akan membahas macam-macam berpuasa. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjumpa untuk minggu yang akan datang. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.